Hai semuanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Puji Tuhan, saat ini kita diberikan lagi kesempatan untuk beribadah bersama ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Dan sebagai lagu pembukaan, kita menyanyi sama-sama Satu Keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Saat ini kita akan berdoa, semuanya kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga pada saat ini kami bisa lagi mengadakan ibadah sekolah minggu. Dan kami mau berdoa untuk Encik Livi yang sebentar akan menceritakan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan mau berikan dia hikmat agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga dengan yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan mau berikan anak-anak hikmat agar dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya masih semangat memuji Tuhan? Kita menyanyi sama-sama, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cinta
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membaca Alkitab pada saat ini yang terambil dari Yohanes 6 ayat 35b. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Adik-adik, minggu yang lalu kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan, dan Tuhan Yesus adalah terang hidup. Orang yang buta sejak lahir disembuhkan, tapi juga dia menjadi percaya kepada Yesus. Dia masuk dalam terang kehidupan yang sejati. Nah, sekarang kita juga masih akan merenungkan bersama tentang Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita saksikan dalam cerita Alkitab berikut ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu, ada 5.000 orang laki-laki. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apakah yang adik-adik saksikan tadi lewat video yang diputar? Ya, kita sama-sama menyaksikan bagaimana kemahakuasaan dari Tuhan Yesus. Ada lebih dari 5.000 orang yang datang mencari Yesus pada waktu itu. Mereka mau mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dia tahu bahwa orang-orang tersebut lapar dan haus akan kebenaran yang dari Tuhan. Oleh karena itu, dia melayani mereka dengan pengajaran. Tapi adik-adik, bukan itu saja. Yesus melihat juga waktu itu mereka butuh dikenyangkan juga secara fisik. Mereka butuh makan, dan di saat itu Yesus memberi makan mereka dengan apa? Ada yang tahu? Ya, dengan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Tuhan Yesus mengucapkan berkat dan membagi-bagikan roti dan ikan tersebut.
Kuasa Tuhan yang luar biasa membuat roti dan ikan itu cukup untuk makan semua orang yang ada pada waktu itu. Bahkan ada yang sisa, yaitu 12 bakul. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu kebutuhan setiap kita. Dia tahu bahwa kita butuh Dia karena Dialah sumber hidup yang sejati. Setiap kita yang percaya kepada Dia, itu adik-adik artinya kita dikenyangkan secara rohani. Karena kita hanya akan puas dan kenyang di dalam Tuhan. Seperti orang-orang yang banyak tadi yang kita lihat dalam video, mereka datang karena mereka lapar akan kebenaran Tuhan. Tuhan mengenyangkan mereka secara rohani, tapi bukan hanya itu saja. Secara fisik pun Tuhan perhatikan. Kita melihat mereka dapat makan bersama sampai kenyang. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu mencari Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Puaskan diri kita dengan firman Tuhan dan jangan khawatir dengan kebutuhan kita, karena pasti Tuhan tahu dan Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita semua. Yang kita lakukan adalah apa? Ya, percaya saja hanya kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan sejati kita. Nah, anak-anak, saat ini kita tiba pada ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 35b yang bunyinya, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, jadi anak-anak yang ada di rumah, boleh ya sama-sama mengucapkan ayat hafalan yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 35b yang bunyinya, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Di rumah dihafal ya, setelah dihafal boleh anak-anak mengucapkan dan orang tua boleh mendengarkan apakah sudah benar ayat hafalan yang anak-anak hafalkan. Tadi torang so dengar cerita tentang kemahakuasaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada kasih makan 5.000 orang. Itu yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dan semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi sama-sama, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekarang kita akan berdoa bersama, semuanya sikap berdoa, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur limpah terima kasih kepadamu. Karena pada saat ini kami boleh mengadakan lagi ibadah sekolah minggu. Tadi kami telah mendengarkan cerita tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Kiranya cerita itu dapat selalu kami ingat dan selalu mengajarkan kami untuk bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah di rumah. Kiranya Tuhan mau berkati anak-anak sekolah minggu, berikan selalu kesehatan dan kekuatan serta kepintaran dalam menjalani pembelajaran di rumah. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Kanan Ulindano, dari Ibu Penatua hingga semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru-guru sekolah minggu. Berkati juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu, mereka yang mencari nafkah untuk semua anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau berkati, berikan kesehatan dan kekuatan pula. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Pasti masih semangat. Semuanya keundang bangkit berdiri. Kita menyanyi sama-sama Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Demikian torang beribadah sekolah minggu hari ini. Semua yang di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa baca Alkitab dan rajin berdoa. Sampai jumpa.